informasi di awal video tadi. Nah, kira-kira dari mana ya hewan tersebut mendapatkan sumber energinya? Benar, mereka mendapatkan sumber energinya dari makanan yang mereka konsumsi. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang rantai makanan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Ibu harap kalian semua bisa memahami hubungan antara makhluk hidup dan makanannya dalam sebuah rantai makanan. Nah, sekarang Ibu tanyakan kepada kalian semua, kira-kira apa ya hubungan antara makhluk hidup yang ada dalam tabel di samping Ibu ini? Benar. Hubungan antara makhluk yang hidup yang ada dalam tabel ini adalah mereka saling memakan satu sama lain. Sebenarnya bagaimana sih proses mereka saling memakan satu sama lain? Dan apa ya fungsinya bagi setiap makhluk hidup? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Rantai makanan adalah alur di mana proses makan dan dimakan antar makhluk hidup pada alur tertentu. Di sini, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Ada 3 peran dalam proses rantai makanan. Yang pertama, produsen, yang kedua, konsumen, dan yang ketiga adalah dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan sumber makanannya sendiri. Dia tidak membutuhkan makhluk hidup lain untuk menghasilkan sumber energinya. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi, dia membutuhkan makhluk hidup lain untuk memenuhi sumber makanannya. Salah satu contohnya adalah hewan. Dan yang ketiga yaitu dekomposer. Dekomposer adalah makhluk pengurai yang akan menguraikan makhluk hidup yang sudah meninggal untuk dijadikan sumber nutrisi yang akan dipakai lagi oleh produsen. Jadi, proses makan dan dimakan ini akan terus berhubungan ya, mulai dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Kemudian, hasil yang dihasilkan oleh dekomposer akan dimakan kembali atau diolah kembali oleh produsen. Dan begitu seterusnya. Perlu kalian ingat ya, pada tingkatan kedua rantai makanan, yaitu pada tingkat konsumen, itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu konsumen primer atau konsumen tingkat 1, yang kedua konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1 biasanya diduduki oleh hewan-hewan herbivora. Kalian masih ingat kan apa itu hewan herbivora? Benar, hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Salah satu contohnya kambing dan kelinci. Selanjutnya yaitu konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 ini biasanya diduduki oleh hewan-hewan karnivora. Hewan-hewan karnivora adalah hewan-hewan pemakan daging. Salah satu contohnya adalah harimau dan singa. Yang terakhir adalah konsumen puncak. Konsumen puncak ini biasanya adalah konsumen-konsumen yang mengkonsumsi konsumen tingkat 2 ataupun konsumen tingkat 3. Konsumen ini biasanya diduduki oleh hewan-hewan karnivora ataupun hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan segala. Salah satu contohnya adalah ikan dan tikus.
Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan rantai makanan dan beberapa peran seluruh makhluk hidup yang ada pada rantai makanan tersebut. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu mengharap kalian mengamati lingkungan di sekitar kalian ya. Dan carilah rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Setelah itu, gambarlah rantai makanan tersebut pada buku tugas kalian ya. Jangan lupa analisa setiap makhluk hidup tersebut berperan sebagai apa? Apakah sebagai produsen, konsumen, atau dekomposer. Dan jangan lupa juga sebutkan hewan-hewan tersebut termasuk dalam hewan-hewan herbivora, karnivora, atau omnivora ya. Nah, anak-anak sekalian, cukup sekian materi pembelajaran kita kali ini. Selamat berjumpa pada video pembelajaran kita selanjutnya ya. Sampai jumpa.